Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Di masa pandemi corona ini, alangkah baiknya kita melakukan kegiatan yang positif seperti membaca buku, menulis, atau melatih kemampuan bahasa kita seperti kita menonton YouTube dalam berbahasa asing. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zuhari Rinaldi dari mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ingin membuat video project dari mata kuliah analisis real. Tentang teorema 5.6.4 dan teorema 5.6.5 yang diambil dari buku Introduction to Real Analysis karya Robert J. Bartle. Sebelum kita mulai lebih jauh tentang teorema ini, alangkah baiknya kita memahami dulu isi buku dari Robert J. Bartle yang berjudul Introduction to Real Analysis. Sebelum kita lanjut ke materi ini, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen video ini ya. Semoga kita saling membantu dan berbuat kegiatan yang positif agar video ini bisa berguna untuk kita semua. Oke, let's go. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 5.6.4 pada buku Bartle. Yang bunyinya itu ialah misalkan I subset R suatu interval dan fungsi I metakan ke R fungsi monoton pada I, maka himpunan titik-titik D subset I yang dimana F adalah discontinue himpunan terhitung. Subset itu kalau di bahasa matematika disebut juga himpunan bagian. Untuk penjelasannya lebih lanjut, saya akan lanjutkan pada video penjelasan teorema 5.6.4. Di sini saya akan membuktikan tentang teorema 5.6.4 yang bunyinya itu ialah misalkan I subset R suatu interval dan fungsi F yang dimana itu I dipetakan ke R fungsi monoton pada I, maka himpunan titik-titik D subset I di mana F adalah discontinue himpunan terhitung. Sebelum kita buktikan tentang teorema 5.6.4, alangkah baiknya kita tahu dulu tentang fungsi naik, fungsi turun, fungsi naik tegas dan fungsi turun pada fungsi monoton. Yang dimana itu ialah X1 kurang lebih sama dengan X2 berlaku Fx1 kurang dari sama dengan Fx2 maka disebut juga naik saja ya. Yang kedua itu ialah X1 kurang dari X2 berlaku Fx1 kurang dari Fx2 maka disebut juga naik tegas atau naik sejati. Sedangkan yang ketiga itu ialah X1 kurang dari X2 berlaku Fx1 lebih besar dari Fx2, maka disebut juga turun tegas. Yang terakhir itu ialah X1 kurang dari sama dengan X2 berlaku Fx1 lebih dari sama dengan Fx2, maka disebut juga turun. Oke, yang dibunyikan dalam teorema 5.6.4 yang dimana itu ialah misalkan I subset R suatu interval pada F, I pemetaan R fungsi monoton pada I. Yang dimana itu ialah fungsi F-nya itu discontinue, yaitu dia bentuknya seperti D sama dengan buka kurung kuaral X elemen dari I JFX tidak sama dengan 0. Apa itu JFX? Yaitu lompatan fungsi F di titik X. Maka dia disebut juga lompatan fungsi F di titik X. Itu tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan ini I-nya itu sama dengan buka kurung siku A, B, tutup kurung siku, interval tertutup dan terbatas. Karena di bunyinya itu dia tertutup.
Itu kalau bentuk interval tertutup itu ditandai dengan buka kurung siku atau dan tutup kurung siku. Sedangkan yang terbuka itu dia buka kurung saja dan tutup kurung saja. Sedangkan fungsi monotonnya ini fungsi naik, maka kita menggunakan rumus yang ini, yaitu fx1 lebih kurang sama dengan fx2. Maka kita sudah mendapatkan bentuknya itu seperti A lebih kurang dari sama dengan x1 kurang dari sampai dengan kurang dari xn kurang dari sama dengan b. Maka dipecahkan lagi, dimasukkan atau dikonstitusikan menjadi fa kurang dari sama dengan fa ditambah lompatan fungsi f di titik x, yang dimana itu adalah jf x1 kurang dari sampai dengan kurang dari jf k kurung xn kurang dari sama dengan fb. Maka yang fa-nya itu bisa dipindahkan ke kanan. Yang dimana a few moments later jf x1 kurang dari sampai dengan kurang dari jf xn kurang dari sama dengan fb kurang fa. Itu kok bisa pindah karena ini kan dia sama ininya. Ini karena sama deh kan. Jadi ini disamakan aja jadi fa. Ini karena dia tandanya ini kurang dari sama dengan, maka dia ini pindah ke kanan, ke sini. Nah, maka hasilnya itu dia di sini FB dikurang FA. Akibatnya ini dia K-nya itu ada banyak K atau konstitusi konstanta dalam I. I-nya itu dia intervalnya tertutup. Maka rumus itu ialah JF XN kurang dari sama dengan FB dikurang FA per K. K-nya itu berdasarkan banyaknya titik di sebuah fungsi itu. Misalnya ada F1, maka dia masuk K-nya misalnya K-nya sama dengan 1, maka ini disubstitusikan jadi 1. Kalau misalnya K-nya 2 disubstitusikan jadi 2. Yang bentuknya itu ialah bentuknya seperti ini dia kan. Misalkan K-nya itu 1, maka JF X1-nya itu ialah kurang dari sama dengan FB dikurang FA. Sebenarnya itu dia rumusnya itu FB dikurang FA per 1. Karena dia ininya jumlah titiknya 1, yaudah hasilnya ya sama aja. Sedangkan kalau dia di K-nya sama dengan 3, maka JF X3-nya kurang dari sama dengan FB dikurang FA per 3. Sampai dia 100 ya ganti aja jadi JF FB dikurang FA per 100. Itulah hasilnya dari JFN. Maka kita sudah menyimpulkan bahwa D-nya itu merupakan himpunan terhitung. Kok bisa hitungan terhitung? Karena rumus yang ini sudah membuktikan bahwa himpunan ini terhitung. Ini dia berdasarkan SN-nya itu ialah jumlah titiknya. Itu kan terhitung semua dari 1, 2, 3 sampai 1000 lebih. Mau 1000, mau 10.000, makanya itu dimasukkan aja. Jadi intinya dari teorema 5.6.4 itu bahwasanya D-nya itu ialah himpunan terhitung. Baiklah, saya akan menjelaskan teorema 5.6.5 atau disebut juga teorema inverse continue. Yang bunyinya itu ialah misalkan I subset R suatu interval dan F itu fungsi yang dimana I
dipetakan ke R monoton murni dan continue pada I. Maka fungsi G inverse adalah fungsi monoton murni dan continue pada J sama dengan F I. Untuk penjelasannya lebih lanjut, saya akan jelaskan dalam bentuk tulisan. Di sini saya akan menjelaskan teorema 5.6.5. Untuk pembuktiannya ialah yang dimana I subset R itu interval. Sedangkan fungsinya ini monoton naik sejati yang dimana itu I-nya dipetakan ke R. Nah, monoton naik sejati itu ialah yang dimana Fx1-nya lebih kecil dari Fx2 yang dimana itu X1-nya lebih kecil dari X2. Baiklah, ini kita akan membuktikan fungsi G inverse ke F monoton naik yang dimana itu ialah G-nya dipetakan ke J, dipetakan ke R, itu R-nya itu monoton naik. Jika ini jikanya gini, setiap Y1, Y2 elemen dari J, maka dia Y1-nya lebih kecil dari Y2, akibatnya GY1-nya lebih kecil dari GY2, yang mana itu dia monoton naik kan, monoton naik tegas. Terus setiap Y1, Y2 elemen dari J dengan Y1 lebih kecil dari Y2, maka J sama dengan F per I, yang dimana itu ialah ininya J-nya diganti dengan Y1 dan Y2. Maka setelah diganti dengan Y1 dan Y2, maka hasilnya Y1 sama dengan Fx1 dan Y2 sama dengan Fx2. Jika kita membuktikan X1-nya lebih besar dari sama dengan X2, maka Y1-nya itu sama dengan Fx1, Y2-nya sama dengan Fx2, yang dimana itu kalau bisa disederhanakan lagi dia Y1-nya itu lebih besar dari Y2. Ini bisa mengalami kontradiksi. Sehingga kita tetapkan GY1-nya sama dengan X1 dan GY2-nya sama dengan X2. Maka terbukti fungsi G merupakan fungsi monoton naik sejati. Yang dimana kita sudah membuktikan yang ini, membuktikan fungsi G inverse ke F monoton naik. Yang dimana itu dia G-nya itu fungsi G dipetakan ke J, dipetakan ke R. Maka hasilnya ini disubstitusikan, diganti dengan Y1, J-nya diganti dengan Y1 dan Y2, maka hasilnya seperti ini. Maka dia juga hasilnya seperti ini juga. Selanjutnya kita akan membuktikan tentang fungsi G-nya itu continue, yang dimana itu ialah
Yang dimana itu ialah J-nya dan I-nya itu merupakan interval. G-nya itu diskontinunya di C. Akibatnya itu limit kirinya itu tidak sama dengan limit kanan. Maka limit S mendekati C negatif fungsi G lebih kecil dari X, lebih kecil dari limit X mendekati C positif G. Atau bisa disebut juga X-nya itu lebih besar dari limit X mendekati C negatif fungsi G. Dan X-nya lebih kurang dari limit X mendekati C negatif G. Akibatnya, X-nya itu tidak sama dengan GC untuk Y elemen dengan J, sehingga X-nya elemen dari I. Maka terbuktilah fungsi G kontinu di J. Untuk menentukan gambar ininya bisa dilihat di buku Bartel yang ada gambarnya. Demikianlah hasil diskusi saya terhadap video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata atau perbuatan atau kehilapan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen video ini ya, supaya kita bisa membuat video yang lebih baik. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.